Reporter Suara Sidoarjo. Sahabat, sejak beberapa minggu terakhir, Kabupaten Sidoarjo turun ke dalam level 3 pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Dampaknya, pengetatan aturan sudah mulai lebih longgar dibanding sebelumnya saat di level 4 PPKM. Ahmadi, Ketua PHRI, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Kabupaten Sidoarjo, pada Suara Sidoarjo, Jumat 3 September 2021 menyampaikan, geliat pelaku usaha sejak PPKM level 3 diterapkan di Kabupaten Sidoarjo sudah mulai terasa, khususnya pada pelaku usaha restoran, rumah makan, dan karaoke, di mana para pengunjung diperbolehkan makan di tempat, meskipun hanya diberlakukan pada tempat-tempat tertentu dan dibatasi sampai jam 9 malam. Kami patut bersyukur bahwa situasi pandemi ini sudah mengalami penurunan yang sangat signifikan, sehingga dunia usaha di bidang kami, yaitu hotel dan restoran serta karaoke, sudah mulai bisa ada keleluasaan untuk berupaya. Itu yang paling kita rasakan. Khususnya yang paling bisa kita rasakan adalah rumah makan sudah mulai hidup. Meskipun ada aturan rumah makan yang semi terbuka, untuk yang tertutup kan masih belum bisa. Itu aturan dari pusat seperti itu. Mengenai kondisi pandemi ini, kita tidak memungkiri bahwa usaha-usaha dari anggota kita ini tidak semuanya murni berbasis keuangan pribadi. Mereka sebagian besar juga berbasis dari funding. Nah, otomatis dengan situasi seperti ini, ketika dari pihak funding ini tidak ada relaksasi juga, mereka pasti akan ada persoalan besar karena pandemi ini sudah mendekati 2 tahun. Padahal yang namanya relaksasi bank biasanya hanya 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, sedangkan situasi pandemi ini masih berjalan sudah lebih dari 1 tahun. Otomatis ada beberapa teman kami yang kolaps, ya, khususnya ini yang rumah makan. Kalau hotel belum, ada beberapa yang kolaps dan tutup gitu. Tapi untuk hotel itu mereka masih bertahan. Untuk bertahan, tidak tahu mereka menggunakan kiat apa, tapi kalau kiat upaya, saya kira upaya bisnis sudah nggak ada, karena pemerintah sangat detail membuat aturan-aturan itu, seperti MICE, ya, Meeting Incentive Convention Exhibition itu dilarang. Sehingga kalau mengandalkan hanya okupansi rate saja, yang sekarang posisinya hanya 10% sampai 20%, itu juga tidak mungkin dia bisa mengcover operasional cost-nya mereka. Belum lagi nanti mereka ada variabel cost yang lain, sehingga ini yang terjadi. Tapi kami belum tahu kiat secara individu apa yang mereka lakukan, itu yang terjadi. Ya, kalau selama ini apakah ada stimulus dari pihak pemerintah, Pak Ahmad? Kalau stimulus secara real sebenarnya tidak terlalu berdampak kita rasakan. Hanya bulan kemarin pemerintah daerah meluncurkan perbub, ya, tentang pembayaran pajak yang bisa ditunda sampai bulan Desember. Ini memang sebenarnya tidak terlalu menguntungkan, tapi juga membantu. Kenapa tidak menguntungkan? Tidak terlalu menguntungkan karena memang pajaknya dengan beban yang sama, hanya ditunda pembayarannya. Hanya saja penagihannya yang tidak saat itu juga. Ini setidaknya kita masih bisalah mencari peluang-peluang lain. Mudah-mudahan nanti level semakin menurun, MICE dibuka lagi, sehingga yang terjadi hotel dan restoran ini bisa setidaknya okupansi di atas 50%, itu mereka bisa bertahan hidup. Kalau di bawah 50% saya yakin sulit kita hidup. Saran kami satu, kita tetap mendukung program-program pemerintah. Salah satunya kita tidak usah terlalu protes dengan situasi yang terjadi, karena keuangan pemerintah daerah pun saya yakin terganggu dengan kondisi ini. Yang kedua, aturan pemerintah yang lain tentang protokol kesehatan kita harus tetap pegang teguh, karena ini menyangkut trust dari customer itu sendiri. Kalau prokes yang kita jalankan, ada personal warranty, setiap customer yang datang bahwa mereka itu terjamin tentang potensi penularan, saya yakin dari trust itu usaha mereka tetap akan dimasuki customer. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya mudah-mudahan
masing-masing unit usaha lebih bijak lagi untuk memperlakukan karyawannya, tidak semerta-merta untuk mem-PHK, tapi bagaimana membuat satu mekanisme yang membuat mereka masih bisa bertahan di dalam unit usahanya. Tidak tahu dengan metode apa, apakah sistem rolling ya, atau sistem casual, setidaknya masih ada ikatan. Ini juga sangat membantu pemerintah karena dengan kondisi pandemi ini jelas gelombang PHK tidak bisa dihindarkan. Sahabat, data dari PHRI, di Kabupaten Sidoarjo tercatat ada 30 hotel dan 400 restoran, rumah makan, dan tempat karaoke. Akibat dari pandemi COVID-19, 40% restoran rumah makan terpaksa harus ditutup. Selain itu, ada 4 hotel tidak beroperasi beberapa bulan. Kata Ahmadi, butuh waktu 6 bulan bagi pelaku usaha untuk bisa recovery ke keadaan semula. Panji Harto, Suara Sidoarjo. Catatan reporter Suara Sidoarjo.